Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esmita Samaria Dewi Tambunan. Saya dari SD Bintang Timur, Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada video ini, saya akan memberikan informasi mengenai 15 hal penting asesmen nasional yang menggantikan ujian nasional tahun 2021. Selamat menyaksikan. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, termasuk literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional? Nah, di dalam tabel ini kita bisa lihat berdasarkan jenjang penilaiannya, level murid, subjek murid, tingkat jenis tes, model soal, periode tes per murid, mode pelaksanaan, dan metode penilaian. Silakan disimak ya. Siapa yang akan menjadi peserta asesmen nasional? Peserta asesmen nasional itu adalah seluruh satuan pendidikan atau sekolah tingkat dasar dan menengah yang ada di Indonesia, diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah, lalu diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Hal ini dilakukan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan atau sekolah. Apa yang dimaksud dengan minimum pada asesmen kompetensi minimum atau AKM? Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Lalu tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Literasi itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks. Lalu, numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan sebuah masalah. Apa perbedaan AKM dengan survei karakter? AKM yaitu mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Nah, sementara survei karakter itu mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia itu memiliki kompetensi global yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa itu? Yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Lalu yang ke-8, apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur pada AKM? Kita bisa lihat dari tabel di bawah ini, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk soal asesmen nasional itu terdiri atas 2, yaitu objektif dan non-objektif. Objektif itu terdiri dari pilihan berganda atau hanya satu jawaban yang benar. Lalu pilihan berganda kompleks, yaitu memilih jawaban benar bisa lebih dari 1. Lalu menjodohkan, lalu isian singkat bisa berupa angka, nama, atau benda yang sudah fix. Lalu yang non-objektif yaitu berupa esai. Kapan AKM akan dilaksanakan? Nah, AKM akan dilaksanakan direncanakan pada murid kelas 8 jenjang SMP, kelas 11 jenjang SMA, dan SMA pada akhir Maret 2021. Nah, pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5 jenjang SD adalah di bulan Agustus tahun 2021. Lalu yang ke-11, berapa banyak soal yang akan dikerjakan saat AKM? Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal, masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan murid kelas 11 akan mengerjakan 36 soal.
Berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Nah, di bawah ini ada tabel tentang hari pertama dan hari kedua pelaksanaan dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Selamat menyimak. 11. Apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Apakah pembagian porsinya seperti ujian nasional? Jawabannya tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatnya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminat tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. 14. Adakah kisi-kisi dan contoh soal AKM? Jawabannya, tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Pusmenzar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi. Yang terakhir, apakah ada nilai atau skor minimum dalam AKM? Jawabannya tidak. AKM melaporkan persentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid bisa mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Nah, untuk menguasai asesmen nasional, kita bisa mempelajari konsep setiap materi pelajaran dengan baik, bukan hanya menghafal materi. Sekarang kita bisa dibantu dengan video beranimasi dan ribuan latihan dari ruang belajar.